Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Putri Alriansyah. Untuk memenuhi tugas sistem operasi kali ini, saya akan membuat video singkat tentang sistem berkas. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta dapat juga mengakses data atau program yang terdapat di sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem berkas, yaitu yang pertama, kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data, yang kedua, struktur direktori berperan dalam mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Pada bab sistem berkas ini akan dibahas berbagai aspek dari berkas dan struktur, cara menangani proteksi berkas, cara mengalokasikan ruang pada disk, melacak lokasi data, serta menginterface bagian-bagian lain dari sistem operasi ke penyimpanan sekunder. Konsep dasar. Seperti yang kita ketahui, komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda, seperti magnetic disk, magnetic tapes, dan optical disk. Supaya komputer dapat digunakan dengan nyaman, sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang sama atau seragam. Sistem operasi mengabstraksi properti fisik dari media penyimpanannya dan mendefinisikan unit penyimpanan yang logis, yaitu berkas. Berkas dipetakan atau dibagikan ke bentuk media fisik oleh sistem operasi. Media penyimpanan ini umumnya bersifat non-volatil, sehingga isi di dalam penyimpanan ini tidak akan hilang jika terjadi gagal listrik maupun sistem reboot. Berkas adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan pemberian nama dan perekaman pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang user, berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya, suatu data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika telah berbentuk format berkas. Biasanya, berkas merepresentasikan program, baik search maupun bentuk objek dan data. Data dari berkas dapat bersifat numerik, alfanumerik, ataupun biner. Format berkas juga bisa bebas, misalnya berkas teks atau dapat juga format lainnya. Secara umum, berkas adalah urutan bit, baris, atau catatan yang didefinisikan oleh pembuat berkas dan user. Informasi yang terdapat di dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Ada beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenis datanya. Contohnya yang pertama, text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Yang kedua, search file, yaitu urutan subrutin dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Yang ketiga, object file, merupakan urutan bit yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Yang keempat, executable file, adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Atribut pada berkas. Pemberian nama pada berkas bertujuan agar user merasa nyaman dan memudahkan mencari data yang diinginkan. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan suatu berkas, sementara sistem lainnya menganggap dua hal itu sama. Atribut berkas terdiri dari yang pertama, name, yang kedua type, yang ketiga lokasi, yang keempat ukuran size, yang kelima proteksi, yang keenam waktu, tanggal, dan identifikasi. Data-data tersebut dapat berguna untuk proteksi keamanan dan monitoring penggunaan berkas. Informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Direktori seperti berkas harus bersifat non-volatil, sehingga keduanya harus disimpan pada sebuah device dan baru dibawa bagian per bagian ke memori pada saat dibutuhkan. Operasi pada berkas. Berkas adalah jenis data yang abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem call untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa saja yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam operasi dasar pada berkas.
Yang pertama, membuat sebuah berkas. Ada dua cara dalam membuat berkas. Pertama, tempat baru. Di dalam sistem berkas harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Yang kedua, sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk berkas baru. Kemudian direktori tersebut akan mencatat nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. Yang kedua, menulis pada sebuah berkas. Untuk menulis pada berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas yang akan ditulis dan informasi apa yang akan ditulis di dalam berkas. Ketika diberi nama berkas, sistem mencari ke direktori untuk mendapatkan lokasi berkas. Sistem juga harus menyimpan petunjuk tulis pada berkas di mana penulisan berikut akan ditempatkan. Penunjuk tulis harus diperbarui setiap terjadi penulisan pada berkas. Ketiga, membaca sebuah berkas. Untuk membaca berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas dan di blok memori mana berkas berikutnya diletakkan. Sama seperti menulis, direktori mencari berkas yang akan dibaca, dan sistem menyimpan petunjuk baca pada berkas di mana pembacaan berikutnya akan terjadi. Ketika pembacaan dimulai, penunjuk baca harus diperbarui, sehingga secara umum, suatu berkas ketika sedang dibaca atau ditulis, kebanyakan sistem hanya mempunyai satu petunjuk, baca dan tulis menggunakan petunjuk yang sama. Hal ini menghemat tempat dan mengurangi kompleksitas sistem. Keempat, menempatkan kembali sebuah berkas. Direktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu. Menempatkan berkas tidak perlu melibatkan proses I/O. Operasi sering disebut sebagai pencarian berkas. Yang kelima, menghapus sebuah berkas. Untuk menghapus berkas, kita perlu mencari berkas tersebut di dalam direktori. Setelah ditemukan, kita membebaskan tempat yang dipakai berkas tersebut, sehingga dapat digunakan oleh berkas lain dan menghapus tempatnya di direktori. Yang keenam, memendekkan berkas. Ada suatu keadaan di mana user menginginkan atribut dari berkas tetap sama, tetapi ingin menghapus isi dari berkas tersebut. Fungsi ini mengizinkan semua atribut tetap sama, tetapi panjang berkas menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa user untuk menghapus berkas dan membuatnya lagi. 6 operasi dasar ini sudah mencakup operasi minimum yang dibutuhkan. Operasi umum lainnya adalah menyambung informasi baru di akhir suatu berkas, mengubah nama suatu berkas, dan lain-lain. Operasi dasar ini kemudian digabung untuk melakukan operasi lainnya. Sebagai contoh, misalnya kita menginginkan salinan dari suatu berkas atau menyalin berkas ke peralatan I/O lainnya seperti printer, dengan cara membuat berkas, lalu membaca dari berkas lama dan menulis ke berkas yang baru. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.